Jadi teman-teman media, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan kasusnya Sylvester Matutina. Ya. Kasus Sylvester Matutina hari ini kan dijadwalkan untuk disidangkan. Ya, kasus ini menunjukkan ada suatu kesenjangan hukum dan disparitas hukum yang luar biasa. Di satu sisi, pemeriksaan terhadap laporan Pak Joko Widodo sedang dikebut oleh Polda Metro Jaya. Tetapi di sisi yang lain, aparat penegak hukum sedang mempertontonkan suatu penegakan hukum yang tidak berimbang, yang tidak adil, yang pilih kasih, ya, yang tidak sesuai dengan KUHP, melanggar asas legalitas, melanggar semua tatanan sistem hukum kita. Kenapa? Karena kasus Sylvester Matutina itu sudah inkrah. Dan hari ini kami mengharapkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kami juga sudah mengirimkan surat mewakili tim kuasa hukum Pak Roy Suryo CS itu kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu pertama Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, kedua Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan ketiga Jaksa Agung Muda Pembinaan. Silakan Pak ditindaklanjuti, karena hari ini saudara Sylvester akan menghadiri sidang perdana permohonan PK, dan berdasarkan pasal 265 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 terkait dengan PK di bidang pidana, maka pemohon PK dalam hal ini Sylvester Matutina wajib hadir. Dan kalau tidak hadir, PK-nya tidak bisa diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berarti telah terjadi kerusakan hukum yang masif, dilakukan oleh Kejaksaan dan dilakukan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Hal yang kedua, Saudara Sylvester berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang notabene merupakan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa surat eksekusi telah diterbitkan pada tahun 2019. Tetapi karena Saudara Sylvester tidak bisa ditahan karena saat itu menghilang. Hari ini Saudara Sylvester akan menghadiri persidangan PK. Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Kejari Jakarta Selatan, tangkap Sylvester di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Buru dia hari ini, penjarakan. Tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak menahan saudara Sylvester. Kalau saudara Sylvester tidak ditahan oleh kejaksaan, maka sesungguhnya wibawa negara hukum kita sudah hancur. Tatanan sistem peradilan pidana kita sudah hancur lebur, dan yang melakukan pengrusakan adalah aparat penegak hukum. Barangkali itu Bang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya ya. Makasih semuanya sampai ketemu, dan mohon bersabar, nanti kalau kami keluar juga kita akan doorstop lagi. Makasih. Makasih ya teman-teman media ya. Selesai ya. Ayo masuk. Udah bingung Bang Fazil. Oh, teman-teman ada mau pen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu
harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tetapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! 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 Pak Hasanuddin, jadi kalau nanti ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan cukup ya? Karena ada unsur pidana, Ya, nanti ya. dari Pak pertanyaan. Polri ada yang dibawa nggak berkas-berkas segala macam, boleh ke kamera Pak. Oke, jadi hari ini saya tidak membawa apa-apa, ya, karena memang ini harusnya tidak ada apa-apa, ya gitu. Jadi sebuah laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya Bapak Irjen Asep, ya tolong koreksi anak buah Anda, ya anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Ya, itu aja pesan saya, dan kepada Pak Prabowo juga, ya, kalau ini terjadi sesuatu maka di rezim Bapak Prabowo lah di pemerintahannya terjadi kriminalisasi dan terjadi intimidasi terhadap anak bangsa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya itu tidak terjadi. Saya kira itu aja ya. Kenapa? Optimis kalau tidak salah. Oh iyalah, gitu justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya. Gitu. Saya kira itu dulu ya yang ingin saya sampaikan. Sedikit aja ada satu pasal hukum saya ingin nambahkan sebentar aja, namanya Pak Timbo. Ya, rekan-rekan media, ya, ada dua hal yang mau kami tambahkan. Pertama, kami akan nanti memprotes tentang legal standing Dirtipidum untuk memeriksa klien kami. Ya. Karena perkara ini adalah perkara harusnya di Krimsus, Ya. karena menyangkut STTP yang diatur dengan oleh Undang-Undang Sisdiknas sama Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, klien kami juga adalah masyarakat pemerhati pendidikan, sehingga berhak untuk membongkar semua permasalahan ijazah ini sampai tuntas. Ya. Itu nanti akan menjadi keberatan kami ke penyidik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tutup. Pak. Ada tambahan dari